Halo teman-teman semuanya, nama saya Nadia Tunasiro. Pada video animasi pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi seputar komunikasi perkantoran. Untuk tahu lebih lanjut apa itu komunikasi perkantoran, mari kita simak dahulu pengertian dari komunikasi dan juga pengertian dari perkantoran. Selanjutnya, bahasan pertama kita adalah mengetahui pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Komunikator memiliki arti seseorang yang mengirim pesan, dan komunikan memiliki arti seseorang yang menerima pesan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian perkantoran. Perkantoran ialah suatu sistem kerjasama yang secara sadar dimaksudkan untuk mencapai sebuah tujuan. Setelah mengetahui pengertian dari komunikasi dan juga perkantoran, kita akan beralih untuk membahas pengertian dari komunikasi perkantoran. Pengertian komunikasi perkantoran. Komunikasi perkantoran ialah proses komunikasi yang terjadi dalam suatu kantor dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja kantor tersebut. Dengan berkomunikasi, maka akan mengantarkan terbentuknya kesatuan sistem dari bagian-bagian yang saling bergantung, serta terciptanya pola hubungan tata kerja. Komunikasi kantor juga dapat diartikan sebagai proses penyampaian berita atau informasi dari satu pihak berwenang ke pihak lainnya yang terjadi dalam suatu kantor atau perusahaan. Tentunya dengan adanya komunikasi kantor ini dapat membantu efektivitas dan juga kinerja kerja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri sistem kerjasama. Dalam suatu perkantoran yang melaksanakan komunikasi perkantoran, pastinya disertai dengan kerjasama. Adapun ciri sistem kerjasama antara lain yang pertama, ada komunikasi antara orang yang bekerja sama. Yang kedua, individu dalam organisasi perkantoran tersebut saling berkoordinasi dan saling bekerja sama. Yang ketiga, ada pembagian tugas dan juga kewenangan. Selanjutnya, mari kita beralih kepada aktivitas komunikasi perkantoran. Yang pertama, komunikasi formal dan non-formal. Yang kedua, komunikasi primer dan sekunder. Yang ketiga, komunikasi intern dan ekstern. Komunikasi formal. Komunikasi formal adalah proses penyampaian pesan dengan memanfaatkan saluran-saluran formal yang tersedia di dalam organisasi perkantoran. Sedangkan komunikasi non-formal adalah proses penyampaian informasi secara tidak resmi, sehingga penanganannya juga dilakukan secara tidak resmi. Yang kedua yaitu komunikasi primer. Komunikasi primer adalah komunikasi di mana seseorang komunikator menyampaikan pesan secara langsung kepada komunikan tanpa menggunakan media. Sebaliknya, komunikasi sekunder adalah semua proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media. Yang ketiga, terdapat komunikasi intern dan komunikasi ekstern. Komunikasi intern adalah proses komunikasi yang terjadi di suatu kantor dan hanya melibatkan para pegawai atau orang-orang yang menjadi bagian internal suatu organisasi tersebut. Lalu, komunikasi ekstern sesuai dengan namanya, komunikasi ekstern adalah proses komunikasi antara sebuah organisasi dengan pihak-pihak di luar organisasi tersebut. Selanjutnya, kita akan beralih kepada proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan langkah-langkah pertukaran informasi atau pesan dari komunikator, si pembawa pesan atau sumber, kepada komunikan, yaitu si penerima pesan, dengan menggunakan media dalam usaha pencapaian pengertian. Teman-teman, secara ringkas, terdapat 3 proses komunikasi. Yang pertama, komunikator. Terdapat komunikator atau sender yang mempunyai maksud tertentu berkomunikasi dengan orang lain
dengan cara mengirimkan suatu pesan yang bisa berbentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol maupun lambang. Yang kedua, terdapat pesan. Pesan atau message itu langsung disampaikan dari komunikator yang dibawa melalui suatu media, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sementara itu, media adalah alat yang menjadi penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Proses yang ketiga yaitu terdapat komunikan atau receiver, yaitu menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri, supaya pesan dapat dipahami dengan baik. Bahasan terakhir kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal ini disebut juga dengan komunikasi intrapribadi. Komunikasi ini diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan pada diri kita sendiri. Aktivitas komunikasi ini sering kita lakukan bahkan setiap hari. Misalnya berdoa, bersyukur, introspeksi diri, berimajinasi secara kreatif, dan sebagainya. Yang kedua, terdapat komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini disebut juga dengan komunikasi antar pribadi, yang diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang-orang yang saling berkomunikasi, atau komunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Yang ketiga, terdapat komunikasi kelompok. Komunikasi ini secara umum dapat diartikan sebagai interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki. Contoh dari komunikasi kelompok ini antara lain kuliah, rapat, briefing, konferensi, seminar, workshop, dan sebagainya. Yang keempat, terdapat komunikasi organisasi. Komunikasi ini dapat didefinisikan sebagai komunikasi antar manusia atau human communication yang terjadi dalam konteks organisasi. Dan yang terakhir yaitu komunikasi massa, adalah bentuk komunikasi yang menggunakan saluran atau media dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, atau bertempat tinggal jauh. Komunikasi massa ini mempunyai ciri-ciri seperti biasanya suatu lembaga media yang jelas seperti surat kabar, televisi, atau radio.